Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau memberikan kepada kami Yesus, sehingga kami dapat beriman, memiliki iman yang teguh di dalam Yesus. Bantu kami ya Bapa, bahwa iman, harapan, dan kasih adalah tritunggal yang harus kami hayati dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita ketahui Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Yang ketiga. Ya. Kemudian dalam iman kita, dalam hidup rohani kita memiliki 3 hal juga yang merupakan esensi yang penting. Iman, harapan, dan kasih. Iman itu relasi kita dengan Bapa. Ya. Kemudian harapan itu adalah relasi kita dengan ya, yang tadi vertikal kepada Allah, yang sekarang horizontal. Ya. Iman, harapan, dan kasih. Dan melingkupi semua adalah kasih. Jadi ketiga hal ini merupakan inti dari kehidupan rohani kita. Kita memiliki relasi personal dengan Tuhan juga, ya, dengan sesama, ya, dengan alam semesta, dan kemudian dilingkupi oleh kasih. Ketiga itu merupakan satu. Hari ini dalam bacaan pertama surat Paulus kepada umat di Roma, Paulus mengatakan bahwa entah kamu bersunat atau tidak bersunat, siapapun juga kita, ya, suku apa, ras apa, imanlah yang menyelamatkan. Dan iman itulah yang menjadi bukan hanya iman itu bukan hanya panca indera, ya, melihat, mendengar, merasakan, ya, taste juga. Dan semua panca indera kita mengalami dengan panca indera kita, melampaui di atas. Ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, tidak selalu itu merupakan ungkapan dari iman kita, belum tentu. Seringkali bahkan seluruh panca indera kita seperti dikosongkan gitu, direndahkan. Itulah kita mengalami supaya kita melampaui aspek panca indera, perasaan, ya. Kemudian pengertian, pemahaman di luar, di atas, ya, pengertian dan pemahaman. Dan karena itulah seringkali penderitaan dan salib itu menyucikan kita, membersihkan kita, ya, supaya kita memiliki kemurnian hati di atas segala sesuatu. Ya. Seperti hari ini kita bisa melihat dalam Yesus mengecam, dalam hari-hari ini mengecam dan marah kepada orang Saduki dan orang Farisi, karena iman mereka hanya iman yang di kepala. Ya. Sebagai pemimpin agama, mereka hanya mengatakan apa yang di kepala mereka. Mereka tidak masuk ke dalam relasi personal, ya, dengan Tuhan. Dan kita juga demikian seringkali terjadi. Kita diajak dengan penderitaan dan salib, dengan pengorbanan, dengan situasi yang berat itu, membawa kita tidak bergantung, tidak berfokus kepada diri sendiri. Kita sangat terbatas, maka tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tidak berfokus kepada kelemahan, kekuatan, bahkan kehebatan kita pada hal-hal yang materi, tapi melampaui di atas, maka disebut transcendence. Ya, transcendence dan immanence. Iman itu yang meresap dalam kemanusiaan kita. Ya, transcendent yang ilahi di atas. Maka mari saudaraku, dengan segala pengalaman hidup kita masing-masing dalam apapun juga, Tuhan mengatasi segalanya. Dan kita diajak untuk merasuk di dalamnya, mengerti, paham akan iman, harapan, dan kasih itu yang melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Semoga dengan penderitaan, salib, pengorbanan, apapun ketiga aspek ini, iman, harapan, kasih semakin dikuatkan. Apapun juga bentuknya. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan kita semua diajak untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak dan karya Tuhan. Sekali lagi karya Tuhan.
Tuhan bekerja sampai sekarang. Ya, apapun juga bentuknya. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.